Betul ya dok ya? Ya, Nah seperti itu. Nah cuma nih ada seseorang atau orang-orang mungkin yang tidak memiliki rongga mulut yang kurang sehat atau kurang baik. Mungkin kira-kira apa nih dok penyebabnya? ya kalau melihat dari kebiasaan anak dari kecil, memang ada Hmm, kebiasaan yang normal begitu ya di apa normal betul. dilakukan oleh anak seperti menghisap jempol begitu ya, terus beberapa kali mungkin menggigit kuku dan itu memang fase oral dari anak tersebut. Jadi kalau Oke. misalnya ada tahapan si anak tersebut mengalami fase-fase oral yang saya sebutkan tadi. Namun jika fase oral ini berlanjut sampai besar begitu ya, kemungkinan terjadi kelainan itu sangat besar ya. Jadi Hmm, artinya kalau sesuatu yang berlebihan begitu ya tidak baik juga. Nah, bagaimana supaya keadaan rongga mulutnya baik? Nah, kita harus tahu bahwa kebiasaan atau fase oral ini atau oral habitual ini harus diawasi begitu, jangan sampai nanti hmm, jadi berkelanjutan sampai dewasa atau sampai anak besar begitu ya. Anak besar tuh hmm. kira-kira sampai umur di atas 5 tahun tuh udah termasuk anak yang cukup besar begitu ya. Jadi artinya harusnya kebiasaan yang oral yang tadi ada di fase batita atau balita Hmm. itu harus di stop gitu supaya nanti tidak Oke. jadi kelainan yang ada di dalam rongga mulut. Itu Oh, saja sih Pak Dok Imin. Hanya mungkin nanti banyak ininya ya Pak di apa harus diperhatikan juga ya kebiasaan-kebiasaan apa yang memang sewajarnya dilakukan oleh anak begitu ya karena anak oke. itu ada ada kebiasaan menyusu kan dari kecil ya jadi menghisap itu Betul. sudah habitual berarti kalau Hmm. anak nggak menyusu malah nggak normal begitu ya. Nah itu Hmm. jadi harus ada batasannya begitu menyusu sampai kapan menghisap sampai kapan begitu seperti itu dok ini. Hmm. Jadi sebetulnya dok, kebiasaan tersebut merupakan fase normal ya dok ya, Ya sebetulnya ya betul dok. ya. Oke, fase normal dari bayi atau anak-anak seperti itu, balita atau batita seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi tadi bahwa disebutkan ketika kebiasaan tersebut dilakukan berlebihan gitu ya dok ya. Ya, berlebihan betul. Oke. Nah, maksud dari berlebihan ini seperti apa sih, Dok? Kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan. Itu seperti apa, Dok, maksudnya? Ya, jadi berlebihan tuh seperti ini ya. Kalau misalnya bayi menyusu, Hmm, dia tidak akan terus-terusan selama berjam-jam. Biasanya hanya oke. sebentar-sebentar begitu. Itu Ya. masih normal ya. Kemudian nanti agak besar mungkin dia menggunakan dot atau peng begitu ya. Hmm, Itu juga bisa boleh nggak apa-apa gitu. ya. Namun itu juga tidak boleh lama waktunya ya. Jadi ada Hmm, durasi, ada intensitas begitu ya dalam melakukan fase oral. Nah, jika hmm, kebiasaannya dilanjutkan semakin besar ya, berarti kan durasinya semakin lama tuh ya, semakin hmm. lama dilakukan. Nah, itu baru akan menyebabkan kelainan yang mengganggu pertumbuhan rahangnya atau kelainan di rongga Hmm, mulutnya itu Pak Imin. oke. Oh, Jadi jadi seperti itu ya, perhatikan, Dok ya? Hmm, perhatikan durasi, kemudian perhatikan intensitasnya. Jadi kalau intensitasnya besar, sebenarnya kalau durasi sebentar sih nggak apa-apa. Tapi yang mengkhawatirkan tuh kalau durasinya panjang. Jadi dilakukannya lama oke. begitu ya, terus Hmm. berulang-ulang begitu. Nah, itu nanti akan menyebabkan kelainan. Oke, berarti di sini untuk orang tua sangat berperan di sini ya dok ya untuk memperhatikan anak-anak atau bayinya Ya, kebiasaan-kebiasaan oral apa yang sering dia lakukan ya dok ya. ya betul. Ya. Nah, berarti peran serta orang tua di sini sangat penting ya dok ya. Ya, saya juga mau cerita ya Oke, bahwa boleh boleh dok. fase oral ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai Hmm, mami-mami di sini atau ibu-ibu muda di sini hmm, malah melarang anaknya gitu ya melakukan hmm, aktivitas oral. Jadi bayi itu mengenal sesuatu itu dengan mulutnya pertama kali. hmm, Jadi segala sesuatu tuh masuk ke dalam mulut. Jadi kalau misalnya
dia mau apa ya merasai atau mau mengenali sesuatu itu pasti semua dimasukin ke dalam mulut. Nah, jadi artinya ada apa tuh namanya ada pembelajaran si bayi tersebut pada saat apa namanya mengenali sesuatu. Nah, tapi kalau misalnya terus-terusan itu juga kan apa tuh namanya tidak ini ya tidak baik ya. Jadi artinya benda apapun yang dimasukkan ke dalam mulut itu kan kita harus cegah takutnya nanti tertelan atau apa. Tapi dari awal sejak kecil, nah bayi itu mengenali kita dari mulut begitu ya. Mulut. Puting Oke. susu ibu begitu ya. Proses menyusu, kemudian proses mengenali benda-benda begitu ya, proses mengenali apa tuh namanya rasa begitu ya, semua lewat mulut ya. Jadi kadang ada anak yang memasukkan jarinya semua ke dalam mulut karena memang ada apa tuh namanya fase tertentu yang dia ingin mengenali semuanya dengan mulut dulu, tapi nanti berkembang sesuai dengan perkembangannya dia nanti mulai menghentikan biasanya. Tapi kalau ada yang berlanjut, nah berlanjutnya sampai umur berapa, nah itu yang harus kita tahu ya. Jadi kalau misalnya kebiasaannya lebih dari umur 3 sampai 4 tahun masih tetap memasukkan sesuatu ke dalam mulut, jari mau benda-benda lain, nah itu yang harus kita aware begitu. Kita harus perhatikan dengan baik gitu ya. Jangan sampai nanti terus berlanjut kebiasaannya. Dok, Ya. boleh nggak dok diceritakan contoh-contoh kebiasaan buruk apa aja nih dok yang sering dilakukan anak atau bayi? Misalnya apa aja nih dok? Bayi itu biasanya menghisap jempol ya. Ya Kalau dok. ini sebelum jempol mungkin dia tangan yang lain juga ini ya bisa bisa juga dimasukkan semua ya. Kemudian mendorong lidah Mendorong gitu lidah. ya. Kadang ada yang suka bayi itu lucu ya menjulur-julurkan lidah begitu ya. Nah, kalau ya. waktu masih kecil kan ya lucu ya. Tapi Iya. nanti nggak bisa terus-terusan dipertahankan begitu ya. Jadi nanti ada fasenya si anak tuh harus bisa menutup mulut dengan baik, tidak menjulurkan lidahnya terus-menerus. Nah, kemudian ada juga yang ini menggigit bibir, bibir. Nah, itu ya. Nah, itu juga harus masih kalau masih kecil memang semua boleh dilakukan, tapi kalau diteruskan atau dihabitualkan, nah itu nanti jadi ada masalah. Kemudian menggigit apa sih namanya tuh menggigit kuku ya, kalau sudah mulai ada kuku, nah begitu ya, itu kadang-kadang sih nggak apa-apa, tapi nanti nggak boleh diteruskan juga. Dan yang terakhir nih ya, bernafas melalui mulut. Nah, kadang ada anak yang tidak bisa menutup mulutnya tapi nafasnya dari mulut. Nah, itu jangan dibiasakan. Kita harus cek anak ibu, anak bunda, apakah ada kelainan di saluran pernapasannya sehingga nggak bisa nafas lewat hidung begitu ya. Jadi harus diperhatikan keadaan normal yang ada begitu ya pada anak tersebut. Itu sih mungkin yang berbagai macam kelainan atau kebiasaan yang di awal mungkin di masa orang nggak apa-apa, tapi setelah usia 3 sampai 4 tahun itu harus perlahan-lahan dihentikan gitu. Harus Atau sudah berhenti. dihentikan. Ya. Iya. Ini salah satunya dari akun Eko Nugro nih dok. Siang dok Ani yang cantik, atau dok nih dari akun Eko. Mindok ganteng, oh ya Mindok ganteng, admin dokter ya dok ya, oke betul siap. Izin bertanya dok, keponakan saya punya kebiasaan mengecup dengan bibir hampir menjilat pada hampir semua benda baru yang dia temui. Apakah ini normal dok? Ini kalau boleh tahu umur berapa ya keponakannya? Kalau Keponakannya usianya mungkin masih di bawah batita loh dok, kalau nggak salah akun Eko. Masih bayi sih dok, masih setahun lebih mungkin ya dok ya. Ya, nah itu masih termasuk ke fase normal ya. Jadi memang masih dia masih mengeksplor begitu ya. Gak apa-apa itu masih masih dalam batas normal. Tapi harus diperhatikan juga benda apa yang dia cium, benda apa yang dia jilat, apakah itu berbahaya, apakah
itu apa tuh namanya kotor, itu harus yang diperhatikan supaya si anak pun tidak terganggu ya ininya apa kesehatannya. Karena kita harus memperhatikan juga, biasanya sih kalau masih bayi hanya anggota tubuhnya, tapi nanti kalau sudah mulai besar seperti keponakannya Pak Eko ini, karena dia sudah bisa mengeksplor apa tuh namanya benda-benda lain, nah itu yang harus kita perhatikan, kita waspadai, benda apa yang dia apa tuh namanya yang dia pegang dan dia rasai dengan mulutnya. Nah, namun harus apa tuh namanya mulai dikasih tahu begitu ya, benda apa yang boleh dijilat, mana yang nggak boleh gitu ya. Jadi karena kan udah mulai cukup besar, jangan sampai semua benda pun dia cicipi dan dia jilat begitu. Oke, jadi sebetulnya kalau memang masih bayi, masih kecil itu normal ya dok ya, cuma masih normal. Cuma lihat lagi mungkin usianya kalau udah agak gede mungkin harus diperhatikan. Dan walaupun memang itu normal, dilihat lagi ya dok ya, yang dijilatnya itu benda apa, apakah membahayakan, apakah bendanya tersebut kotor. Mungkin bisa aja itu mainan ya dok ya, mainan buat dia. Mainan. Tapi kan harus diperhatikan juga orang tua ya dok ya, mainan itu kotor atau enggak. Terus ada mungkin tajam atau enggak, takutnya kan gitu ya dok ya, ketika dijilat itu kan bisa melukai juga ya, jadi seperti itu. Nah mungkin bisa menjawab ya untuk akun Eko Nugro. Dok, Mindok nih punya pertanyaan lagi nih dok. Tadi kebiasaan jelek yang sering ditemui ya dok ya pada bayi ataupun anak. Tadi mungkin banyak dok, ada beberapa, dan mungkin sebetulnya kalau kita jabarkan mungkin bisa lebih banyak lagi ya dok ya, mungkin seperti itu. Nah, itu kan contoh-contohnya. Biasanya nih dok, yang namanya kebiasaan, tadi yang menjadi kebiasaan buruk dengan berbagai macam contohnya tadi, jika itu terus-terus dilakukan dan tidak dapat perhatian dari orang tua, resikonya apa nih dok terhadap kesehatan gigi dan mulutnya di masa yang akan datang? Kalau enggak di usia yang tadi yang 5 tahun, ini ketika itu terus-terusan didiamkan atau enggak, itu resikonya apa nih dok resikonya? Yang paling jelas terlihat itu dia pertumbuhan giginya pertama akan maju ke depan, kemudian nanti tambah kompleks lagi rahangnya yang terganggu begitu ya. Jadi nanti bakal ada kelainan lengkung rahang dan kelainan bentuk wajah begitu ya, jadi lebih sempit begitu ya. Kemudian bibirnya tidak bisa mengatup karena ada gigi yang terlalu menonjol ke depan akibat dari kebiasaan menghisap jempol misalnya, atau bernapas melalui mulut. Nah, seperti itu. Nanti memang tidak sebentar ya kejadiannya, jadi langsung lama, nanti baru ke dokter gigi atau ke dokter yang merawatnya, biasanya baru mulai kelihatan setelah anaknya, kok dok gigi anaknya kok ke depan ya atau tonggos ya, kenapa ya begitu. Nah pas dicek ternyata memang ada kebiasaan yang dilakukan waktu kecilnya begitu, walaupun sudah besar baru nampak jadinya, atau dari kecil memang terbentuk terus menerus. Jadi pas fase pembentukan rahangnya jadi kurang baik begitu ya, yang harusnya bundar misalnya, jadi ini lebih sempit, lebih dalam begitu ya si lengkung rahangnya. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kita biasanya suka melihatnya kelainannya gigi maju gitu ya, gigi rahang dari gigi depan maju. Jadi tonggos ya dok ya? Ya, bibirnya nggak bisa nutup begitu ya, karena giginya tadi maju. Dan kalau misalnya kita lihat lagi lebih dalam, ternyata ada kelainan posisi gigi. Jadi gigi atas lebih ke dalam ya, jadi ada crossbite posterior, itu bisa terjadi. Nah itu kompleks sekali ya ininya kelainannya kalau kita biarkan terus menerus kebiasaan buruk tersebut.